Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Dari Bukit Sion Makale kami menyapa kita sekalian dengan harapan rahmat, damai, dan sejahtera senantiasa melimpahi seluruh kehidupan kita. Mengawali apapun aktivitas kita hari ini, kita akan melandasinya di dalam Tuhan dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja hari ini Sabtu 27 November 2021 dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 25 sampai ayat 33. Injil Yohanes pasal 16 ayat 25 sampai ayat 33. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan kami membawa seluruh kehidupan kami, karena kami tahu dan kami percaya Tuhanlah sumber kehidupan bagi kami. Tuhanlah sumber pertolongan bagi kami. Apapun dalam kehidupan kami tanpa Tuhan, semuanya sia-sia. Karena itu Tuhan, kami membawa kehidupan kami kepadamu. Terlebih pada saat ini, kami akan membaca firman-Mu dan kami akan merenungkannya. Roh Kudus kiranya menolong kami, sehingga kami boleh memahami firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 16, ayat 25 sampai dengan ayat 33. Firman Tuhan berbunyi, duka cita yang mendahului kemenangan. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya, aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu, kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun, aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amin, firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan judul renungan, kuat di dalam Yesus Kristus. Dalam banyak hal, seseorang tidak mampu memaknai dan memahami apa yang Yesus katakan, karena Yesus mengatakannya dalam bentuk kiasan, terutama oleh kondisi-kondisi tertentu, sehingga membuat seseorang sulit memahami apa yang Yesus katakan. Kondisi seperti itu dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus dalam bacaan ini, yang tidak memahami kata kiasan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam ayat 16 sampai dengan ayat 24 sebelum bacaan kita tadi. Namun, kemudian Yesus memberikan penjelasan atau dengan kata yang lebih jelas kepada murid-murid agar murid-murid memahami apa yang dia katakan. Terutama dengan tuntunan Roh Kudus, murid-murid memahami apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Karena itu, peran Roh Kudus sangat penting dalam menuntun untuk memahami firman Tuhan
Dan semua itu tuh akan membuat setiap orang yang mendengarkan perkataan Tuhan Yesus akan memahami dengan jelas apa yang dimaksudkan Yesus Kristus. Demikian yang dimaksudkan Yesus Kristus dalam bacaan ini menjadi jelas bagi murid-murid bagaimana status dan peran Yesus Kristus dalam kehadirannya di dunia ini. Bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini membawa misi dari Allah dan menyelesaikan misi dari Allah dan kembali kepada Allah, terutama untuk menyelamatkan dunia ini. Apa yang dikatakan Yesus Kristus terbukti ketika Yesus menjalani hukuman di kayu salib oleh karena dosa manusia. Sekali lagi oleh karena dosa manusia. Murid-murid tercerai-berai dan situasi semakin buruk. Tetapi kemenangan ada di dalam Yesus Kristus. Karya juru selamat, karya Yesus Kristus nyata di kayu salib. Sehingga murid-murid yang tercerai-berai menjadi satu di dalam karya juru selamat tersebut. Melalui Kristus, murid-murid diyakinkan bahwa kemenangan menjadi miliknya dan Yesus Kristus telah mengalahkan dunia ini. Dialah pemenangnya dan melalui Dia ada kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ini tentu menjadi jaminan dan kekuatan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mengimani Kristus sebagai pemenang atas dunia ini tentu adalah kekuatan bagi setiap orang untuk terus bertahan di dalam setiap kehidupan yang membawa pada kondisi-kondisi tertentu yang mungkin mempertaruhkan iman, pengharapan, dan kasih kepadanya. Tetapi bahwa janji dan pemeliharaannya akan selalu terjadi atas kehidupan orang yang berserah kepadanya. Jika Dia menjadi pemenang, maka setiap orang pun yang berserah dan percaya kepadanya, mempercayakan hidup kepadanya, pun juga akan menjadi pemenang. Yakinlah dan percayalah bahwa dengan tuntunan Roh Kudus akan semakin memahami, akan semakin mengerti segala rencana yang Tuhan nyatakan bagi setiap orang dan menatap masa depan yang lebih pasti penuh dengan harapan. Biarlah karya Kristus terjadi atas kehidupan kita masing-masing, teruslah berserah hanya kepadanya saja. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan dalam seluruh kehidupan kami, bahwa kasih dan setia-Mu selalu menyertai kami. Kasih dan setia-Mu terus kami nikmati dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan, kami sudah merenungkannya. Kiranya firman-Mu menjadi pedoman bagi kami dalam menjalani hidup yang Tuhan masih karuniakan bagi kami. Bapa di surga, dalam perjalanan kehidupan kami, baik hari ini sampai hidup yang Tuhan masih karuniakan, kami serahkan hanya kepada-Mu saja. Biarlah kasih setia-Mu bersama-sama dengan kami, pimpinan dan pemeliharaan-Mu bersama-sama dengan kami. Biarlah ya Tuhan, Engkau pun menyertai dan membuka waktu bagi kami untuk segala harapan, mimpi dan cita-cita kami. Kiranya semuanya itu boleh kami dapatkan hanya oleh pemeliharaan-Mu, hanya oleh pimpinan-Mu saja. Bapa kekasih jiwa kami berdoa kepada-Mu Tuhan, mendoakan setiap orang yang berseru kepada-Mu, baik yang ada dalam duka cita, pergumulan dan beban kehidupan, ataupun sakit penyakit, atau segala mimpi dan harapan. Biarlah apapun yang mereka harapkan, mereka cita-citakan dan mimpikan, boleh terjadi hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan. Peliharakanlah kehidupan kami Tuhan, peliharakanlah kehidupan anak-anak kami, peliharakanlah kehidupan jemaat-Mu dan segenap umat-Mu yang mendengarkan renungan pagi pada saat ini. Biarlah kasih dan setia-Mu Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Kami pun berdoa kepada-Mu, mendoakan pemerintah kami, mendoakan bangsa dan negara kami. Biarlah ya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami, menyertai bangsa dan negara ini, menyertai pemimpin kami dan pemerintah kami,
sehingga boleh memimpin kami ke jalan yang Tuhan kehendaki. Bapa di surga, inilah doa kami dan penyerahan kami pada pagi hari ini. Kami serahkan hidup kami hanya kepadamu saja. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Ingat selalu memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah dan selalu percaya Yesus menyertai kehidupan kita.